Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA yang berniat mempelajari fisika soal yang lebih mendalam. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang impuls linier dan rotasi batang menggantung dari tali. Soal OSP 2019 nomor 5 untuk pertanyaan B ya. Jadi part 2 ini ya. Oke, untuk pertanyaan B. Jadi kemarin kita sudah menghitung ya kecepatan ujung-ujung batang ya. Kemarin kita udah dapatkan kecepatan pusat massa ini bisa kita hitung yaitu J per M. Ya, kecepatan ini yang akan kita pakai nanti. Kecepatan pusat massa J per M. Kemudian karena kita beri impuls di sini akan ada omega ke sana. Nah, omeganya juga kita sudah hitung dan itu nanti yang akan kita pakai yaitu ini. Ya, besarnya 6J per ml. Ya, untuk pertanyaan B. Nah, pertanyaan B ini seperti ini, ya. Di ujung A ini disebut T1, di ujung B ini disebut T2, diberi impuls di sini. Massa batang M, panjang batang L. Tentukan tegangan tali pada kedua tali. Jadi tentukan berapa tegangan tali T1, berapa tegangan tali T2. Sesaat setelah pemberian impuls. Sesaat setelah pemberian impuls. Ya. Dan Anda sudah tahu kalau sebelum diberi impuls, ya, itu tentu kalau belum diberi impuls kan seperti ini ya. Sebelum diberi impuls pasti seperti ini kan. Ya, kalau Anda gambar ini. Di sini akan ditahan dengan tegangan T1 di A ini. Di B ini akan ditahan dengan tegangan T2. Pusat massa karena homogen dianggap di tengah-tengah. Tentu kalau Anda lihat kan, dia waktu ditahan dia tidak berrotasi. Berarti T1 kali lengan, T2 kali lengan. Sehingga T2 dengan T1 ini sama. Ya, sama ini. Ya. Arahnya ke atas, kemudian arah gaya berat adalah ke bawah. Maka sebelum diberi impuls, J tentu dia seimbang, jadi gaya ke atas itu kalau kita anggap aja sama dengan T kan, jadi anggap aja T0 ya, ini T0, ini juga T0 yang sebelum diberikan, jadi T0 ditambah T0 ya kan, sama dengan mg. Jadi masing-masing baik T1 maupun T2 itu sama dengan T0, itu mg per 2. Nah, ini. Nah, apa yang terjadi setelah dia diberi impuls, sesaat setelah diberi impuls? Ya, apa yang terjadi? Ini ada kecepatan pusat massa di sini kan? Ya. Dan Anda sudah tahu kan, kalau ini begini, ditahan, kalau di sini dikasih impuls, dia akan naik kan, berayun begini kan. Ya, seperti ayunan inilah. Ya, cuman ini ayunnya ke kanan, nggak apa-apa ya, sama aja. Ya, ke kiri lah, taruh ayunnya ke kiri ya. Jadi kalau kita ganti, kalau kita anggap aja diwakili oleh ini, maka ini di sini gini kan. Nah, di sini ada V pusat massa begini kan. Nah, maka dia akan mengayun seperti ini kan. Kalau diterusin gitu ya. Ini titik gantungnya. Panjang tali L ya. Ini kan panjang tali L. Dia akan berputar seperti itu terhadap titik ini, ke arah radial dia. Jadi arah ke arah radial. Ya, dia akan berputar ke arah radial. Sehingga talinya akan tegang kan. Tegangannya akan nambah. Nah ini, nambah dari sini. Seperti gaya sentripetal jadinya ya. Ya, kan begini. Nah, kan begini. Nah, kan naik kan? Naik. Ya, jadi gaya kita asumsikan putarannya nggak ada dulu. Jadi anggap aja putarannya nggak ada, rotasinya nggak ada. Jadi kita tinjau kecepatan pusat massa gini, maka dia otomatis akan ke arah radial mengayun ya. Jadi seperti ayunan biasa begini, ke sana. Ya, di sini ada kecepatan pusat massa. Maka gayanya tentu gaya radial ini kan, gaya radial ini tegangannya ya. Jadi tegangannya akan ke arah radial ini, ya. Maka T ini adalah seperti gaya sentripetal rumusnya ya.
yaitu massa kali kecepatan tangensialnya. Kecepatan tangensialnya di sini V pusat massa kan, dikuadratkan, dibagi jaraknya ke poros. Porosnya di sini tentu ya, ini L. Nah, seperti ini. MV Vm kuadrat per L ya. Ya, ini T translasi ya. Karena gerakan translasi dari batang ya. Ini karena tegangan disebabkan oleh translasi dari batang saja. Rotasinya omega nggak usah dulu. Oke, maka kita masukkan harga Vm. Ini M per L ya. VPM kan udah ketemu. V pusat massa tuh. J per M ya. J per M. J per M pangkat 2. Jadi kalau Anda hitung ini akan sama dengan M per L kali J kuadrat per M kuadrat. Jadi ini akan sama dengan, ini dicoret, dia akan sama dengan J kuadrat per ML. Hah? LM boleh, ML boleh. Ya ini T resultan ya dari translasi ya, transistor translasi. Nah, ini nanti tentu akan dibagi dua seperti ini, sehingga masing-masing akan mendapat tambahan dari tegangan karena translasi, karena gerak translasi. Masing-masing akan dapat tambahan, ya arahnya nanti saja. Ya ini akan sama dengan dibagi dua. Jadi J kuadrat per 2LM. Nah ini ya. Sudah ketemu delta T translasinya. Ya. Akibat dari kecepatan pusat massa ini. Sehingga dia seakan-akan seperti ayunan ini. Ya dia akan melingkar terhadap ini. Radial, jadi arah radial. Tegangan arah radialnya ke sana. Oke. Jadi sudah ketemu sekarang delta T rotasi. Jadi tambahan tegangan tali karena rotasi ya. Ya di sini aja. Ini sudah saya gambar delta T rotasi. Nah, ini delta T rotasi. Ya rotasi ya. Penambahan tegangan karena rotasi. Jadi kita perhatikan lagi batang ini saya gambar garis saja. Dia akan ditahan oleh tali. Ya. Ini pusat massanya, anggap aja nggak bergerak. Jadi abaikanlah, kalau tadi kita abaikan rotasinya, sekarang abaikan translasinya. Jadi diabaikan, tapi translasinya diabaikan. Jadi hanya akibat rotasi ini akan dikasih simpangan theta. Ya. Ini akan dikasih simpangan theta. Nah, begini ya. Sehingga kan begini kan dia. Kan begini kan kalau dikasih ini kan begini. Naik kan? Ini naik ini. Naik, ini Z ini. Kalau Anda lihat ini Z. Z ini sesuai dengan arah ini. Naik dia kan. Jadi tadinya titik B itu di sini, sekarang titik B itu di sini. Ya, jadi posisinya di sini nih sekarang. Nah. Kalau kita ambil vektor ke arah sini. Karena dia mengayun terhadap titik ini kan. Nah, pusat massa di sini kita ambil sebagai pusat koordinat. Jadi X0, Y0, Z-nya 0. Ini X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. X itu yang ini ya. Ya, koordinat yang ini. Ya, jadi X itu koordinat yang ini. Nah. Y itu koordinat yang jadi ini titik P. Jadi begini, ini kalau Anda bayangkan begini kan ini naik nih, begini nih. Nih dari sini tadinya di sini, sekarang ada di sini dia. Nah, kan naik kan? Nah, tadinya di sini. Ya, jadi Anda perhatikan. Jadi titik B di sini, B di sini. Ya kan? Naik dia. Jadi ini Z-nya, X-nya ini, ya. Y-nya ini, X-nya dihitung dari sini, ya. Jadi ini Y-nya. Jadi kita harus tarik tegak lurus ke sini. Begini. Nah, jadi ini adalah X-nya. Ini koordinat X. Ya. Yang ini koordinat Y. Yang ini. Nah, ini datar ini. Jadi gini, begini. Nah, ini begini nih. Nah, ya jadi kalau digambar tuh begini. Nah, ini OP-nya. Ya, seperti ini. Ya. Y. Z-nya yang ini. Ya, jadi ini X, Y-nya itu ke sana. Nah, tapi ini satu bidang ini. Bidangnya di kertas. Bidangnya di kertas ini. Nah, ini tuh sebetulnya ini.
Yang Z itu kan sebetulnya ini, ya. Nggak bisa digambar di situ. Di situ digambarnya begini, Z. Gitu. Tapi posisi sesungguhnya kan bukan begitu kan. Posisi sesungguhnya kan Z itu begini. Ini Z itu. Ini X. Y-nya yang ini. Ya toh? Ini X, ini Y. Ini Y. Ini Z. Gitu ya. Ini 3 dimensi. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita misalnya ingin cari koordinat B. OB ya. Kita sebut OB. OB. B-nya yang ini. Nah ini. X-nya yang ini kan. X-nya. X-nya ini kalau ini Anda lihat OB ini L per 2. Jadi OB ini L per 2. Ya, karena kita kan batangnya di sini. Nah, ini batangnya pusat masanya begini. Ya, tapi ke atas begini kan. Kan dikasih ini, impuls. Jadi begini dia. Nah, ya toh? Oke. X-nya ini Anda lihat ini segitiga siku-siku kan. Kalau ini L per 2, maka X-nya ini L per 2 cos. Ya, ini L per 2 cos, tegak lurus. Yang sin adalah, yang Y-nya sin. Ya, di depan. Yang Y-nya sin. L per 2 sin theta. Ya, untuk titik B. Terus Z-nya Z. Nah, Z-nya Z. Ini adalah posisi vertikal. Nah, inilah nanti yang akan menghasilkan percepatan kan. Z double titik. Yang kita sebut AZ. Ya. AZ itu percepatan vertikal kan. Nah, itulah yang menghasilkan tegangan. Ini yang akan menghasilkan tegangan rotasi. AZ ini adalah percepatan vertikal. Inilah yang akan menghasilkan tegangan rotasi, pertambahan tegangan rotasi. Ya, ini akan menghasilkan pertambahan tegangan rotasi. Delta T rotasi. Ya, ini. Ya, tentu Anda akan menggunakan hukum Newton nanti kan. Ya, tegangannya itu sigma F kan. Tegangan rotasi itu. Itu tegangan rotasi kan. Tegangan rotasi. Ya. Tegangan yang muncul karena rotasi, ya toh. Nah, ini akan sama dengan massa dari benda kali percepatan. Nah, ini. Percepatan ini Z.2. Jadi ini yang kita cari itu, Z.2. Kalau udah ketemu, maka T rotasinya dapat. Baru nanti dibagi 2. Kan T rotasi ini disebabkan oleh yang kiri dan yang kanan. Baru nanti kita pertambahan tegangan dari ujung-ujung karena rotasi. Ini akan sama dengan setengah M kali Z. Nah, jadi konsentrasi kita itu cari turunan kedua dari Z. Ya, turunan kedua dari Z. Karena itu kita pakai vektor. Ya, vektor OB ini adalah X-nya adalah L per 2 cos ya, karena dia di sini nih. Anda lihat segitiga ini kan. Segitiga ini kan siku-siku begini kan. Nah, ini. Ini O, ini B. Ini kan L per 2. Ini theta. Ini 90. Ya, arah 90 tapi ke arah kita gambarnya jadi seperti itu kan. Karena itu dia mendatar sebetulnya kan. Karena ini kan tadinya di sini terus dia begini kan. Nah, ini kan tadinya di sini. Karena dikasih impuls di sini dia begini. Ya kan? Ini Z. Nah, ini Y-nya. X-nya dihitung dari pusat massa. Kan gitu. Ya, ini theta, makanya sisi di depan sudut. Sinus, makanya ini L per 2 sinus theta. Inilah yang kita sebut Y. X-nya yang ini. Kan gitu. X-nya yang ini. Sisi di dekat sudut. Jadi L per 2 cos theta. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya kita dapat OB ini bisa kita nyatakan dalam X L per 2 cos theta. Dengan vektor satuan I ditambah Y-nya ini. L per 2 sin theta dengan vektor satuan J. Z-nya Z, ZK. Nah, begini. Ini vektor satuan ya, sumbu X, vektor satuan sumbu Y, vektor satuan sumbu K. Seperti ini. Itu OB. Ya. Sekarang OB sudah, sekarang OC. Ya. Vektor satuan OC ujungnya C. Berarti X-nya yang ini kan? X-nya yang ini.
Ini L per 2 ini kan? Ini L per 2 ini. Ini kan batangnya L ini. Ini L per 2, terus dia ke sana, ini juga L per 2, karena ya, ini L per 2. X-nya ya, X-nya L per 2. Jadi kan semua juga akan XI nanti kan. XI tambah YJ tambah KZ. Gitu. Ya. Tentu untuk ini X-nya XB. Y-nya YB. Z-nya ZB. Gitu ya. Ya. XB-nya ini L per 2. Ya. Ini kan posisi C. Ini kan posisi COC. Ini X-nya. Y-nya nggak ada di titik ini. Ya, kalau tadi kan Y-nya ini. Sekarang dia di sini, Y-nya 0. Nggak punya Y dia. C ini nggak punya Y. Nah, Z-nya yang ini. Nah, Z-nya yang ini. Ini Z C. Ini itu L. LK. LK. Ya. Ini bukannya di sini. LK. Nah, begini. Inilah OC. Ya. Jadi Anda lihat OB itu ini, OC itu ini. Ya. Karena C ini kan posisinya ini. X-nya ini. L per 2 panjang batang. Y-nya nggak ada, 0. Z-nya ini. Panjang tali. Ya. Oke, sudah dapat. Nah, sekarang kita ingin cari BC. Kenapa BC ini juga sama dengan L panjangnya ya. Jadi kalau kita pakai harga mutlak, dari vektor BC, ini tuh sama dengan L. Ya. Karena kan talinya berayun. Jadi kalau ini L, ini juga L. Kita udah tahu panjangnya L. Sekarang kita cari BC vektor ini apa. Ya, jadi kita pakai menghitung percepatan dengan vektor posisi. Nah, kita harus cari BC. Nah, kalau kita keluarkan kan ini O. Ya, kalau kita keluarkan begini nih. OB, ini O, ini B. OB begini. Terus C di sana. Ya toh, C di sana. Nah, ini C. Ya toh, ini OB, ini OC. Nah, yang kita inginkan yang merah ini. Nah, ini adalah BC. Nah, ini adalah ditutup di sini. Jadi kalau Anda lihat, ini dengan ini nyambung. Ini nutup. Nah, yang nutup ini adalah resultan. Jadi ini adalah resultan. Gitu. Ya, kalau Anda mau, sebetulnya kalau Anda belajar vektor, Anda sudah tahu. Vektor posisi BC ini akan selalu sama dengan OC kurang OB. Itu rumus vektor satuan kan. Selalu yang belakang, ya, dikurangi yang depan. Tapi kalau Anda nggak hafal rumus ini mudah aja, ya tinggal pakai resultan. Resultannya itu OC. Ya, jadi OC, jadi di sini. OC sama dengan resultan kan, karena dia menutup. Sama dengan OB tambah BC. Sama dengan OB ditambah BC. Nah, maka BC akan sama dengan OC kurang OB. Sudah, selesai. Ya, jadi BC Anda bisa dapat. Ya, OC udah ini, OC. Ini OC. L per 2J nih. Nih, yang ini nih, ya. Ini. L per 2I ditambah 0J ditambah LK. Nah, inilah OC ini. Dikurang OB. OB ini. L per 2 cos theta. L per 2 sin theta. Plus. Ini I ya. Ini I, ini J. Plus ZK. Nah, begini. Oke. Jadi sama dengan dikeluarkan yang sama ya. Komponen yang sama. Ini I, ini I. Ya, jadi L per 2 dikurang L per 2 cos theta. I. Oke. Terus yang J ini 0, nggak ada jadi min aja langsung ya. Min L per 2 sin theta J. Yang K yang ini, LK dikurangi Z. Jadi L dikurangi Z K. Nah, ini vektor satuan I, ini vektor satuan J, ini vektor satuan K. Dapat BC.
Nah, kemudian Anda sudah belajar di vektor, kalau kita udah bisa nyatakan dalam vektor satuan, maka kita bisa cari besarnya. Tinggal pakai dalil Pitagoras kan, akar ini kuadrat ditambah ini kuadrat, ini jadi satu ya, ditambah ini kuadrat. Jadi ini kuadrat ya, L per 2 dikurangi L per 2 cos theta. Dikuadratkan. Ditambah, ini dikuadratkan. Wah, kalau dikuadratkan minnya hilangi aja ya. Minnya hilangi aja. Ya. Karena kalau dikuadrat pasti positif. Ini dikuadratkan. L min Z kuadrat. Nah, ini BC ini. Ya, Anda hitung. Ya, akarnya oke, nggak apa-apa. Ya, akarnya atau dikuadratin aja. Ya, dikuadratin aja jadi akarnya nggak usah. Jadi ini dikuadratin kan? Ini kuadrat. L kuadrat per 4. Ini dikuadratkan. L kuadrat per 4 cos kuadrat theta. 2 kali ini, min. 2 kali L kuadrat. 2 kali 2, 4. Cos theta. Ditambah ini L kuadrat per 4 sin kuadrat theta. Yang ini L kuadrat tambah Z kuadrat min 2LZ. Nah, begini. Ya kan? Ini semua dikuadratin. Nah, sedangkan tadi kita udah lihat besar dari BC itu L. Jadi BC ini juga sama dengan panjang tali. Panjang tali ini karena kan dia berayun. Jadi kalau ini L, ini juga L. Sama dengan tadi kalau Anda ayun. Ya, ya sama dengan ini. Ya, kalau kita ayun, kalau ini panjangnya L, ya ini juga panjangnya L. Yang berayun ya tali yang sama. Ya, jadi BC itu sama dengan L. Ya, sama. Ini kan L. Dia berayun. Set, ini ya L. L kuadrat. Ya kan? Jadi ini akan sama dengan L kuadrat. Ya. Sehingga nanti kalau Anda lihat di sini ada L kuadrat, ada L kuadrat. Sehingga ruas kanannya jadi 0 sekarang. Ya. Seperti itu. Kemudian Anda kumpulkan ya, Anda kumpulkan yang cos kuadrat theta dengan sin kuadrat theta. Ini kalau Anda lihat ada cos kuadrat theta, ini ada sin kuadrat theta. Anda tahu cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu adalah 1. Ya. Sehingga kalau kita kumpulkan ini hanya akan jadi L kuadrat plus 4. Ini ya dengan ini. Ya, kemudian ini ada L kuadrat per 4. Oke, jadi ini sudah selesai. Ya, ini kita anu aja, salin aja ini. Min 2L kuadrat per 4 cos theta. Oke. Nah, ini pindahkan ke kanan. Ya. Oke, pindahkan ke kanan ya. Ini pindahkan ke kanan. Maka minnya dijadikan plus, min jadi plus. Jadi ini akan sama dengan min 2LZ min Z kuadrat. Ya. Ini plus, ya kan? Ini pindah ke sana, pindah ke ruas kanan ini, min jadi plus, plus jadi min. Nah, biar jadi 1, ini akan ada Z yang mau kita hitung kan? Oke, sekarang kalau saya balik, ya, saya tulis di sini aja. Saya balik ini di ruas kiri, jadi 2LZ dikurang Z kuadrat sama dengan ini di ruas kanan, ini di ruas kanan, ya. Tapi ini saya jumlahkan L kuadrat per 4 ditambah L kuadrat per 4 itu jadi 2L kuadrat per 4 gitu aja lah. Jadi 1 nanti, soalnya nanti penyebutnya juga ada. Min 2L kuadrat per 4 cos theta. Nah, seperti ini. Oke, kemudian yang mau kita hitung Z ya, kita ya nggak apa-apa. Ini nanti kita turunkan aja, tinggal diturunkan. Ini 2LZ min Z kuadrat. Nah. Keluarkan aja ini ya, biar ini 2L kuadrat per 4-nya dikeluarkan. Jadi ini sisa 1 min cos theta. Gini kan. Nah, dapatlah persamaan ini.
Oke, sekarang kita analisis ya. Yang kita inginkan kan Z ya. Yang kita inginkan itu Z turunan kedua. Karena ini akan sama dengan percepatan pada arah vertikal yang akan menghasilkan pertambahan tegangan rotasi. Berarti ini harus kita turunkan 2 kali kan? Karena semuanya Z. Diturunkan 2 kali kan? Turunkan dulu 1 kali ya. Turunkan 1 kali dulu. Oke, nah di dalam turunan Anda harus tetap perhatikan L itu bilangan tetap. Ya. L ini bilangan tetap. L besar ini juga bilangan tetap. Ya, ini bilangan tetap. Oke. Z itu adalah suatu fungsi waktu. Theta ini juga fungsi waktu. Ya kan? Dia berubah kan? Ini kan dia kan berayun gini. Nah, kan berubah. Ya simpangannya. Nah, yang kita turunkan itu nanti ini. Jadi ini kalau kita turunkan terhadap waktu, ini yang kita sebut dz per dt. Ini yang kita tulis z titik. Jadi z titik itu dz per dt. Ini nanti d theta per dt. Nah, ini yang kita tulis singkatnya gini. Nah, atau pakai ini boleh. Ya. Cuma di orang fisika yang olimpiade selalu pakai titik. Jadi anggap aja titik itu sama dengan ini. Yaitu turunan terhadap waktu. Nah, sekarang kita turunkan 1 kali. Ini dulu 2LZ. Coba kalau Anda turunkan. Ini yang variabel kan cuma Z. 2L nggak usah diturunin. Nah, apa turunan dari Z terhadap waktu dz per dt. Jadi Z titik. Nah, jadi yang ini hasilnya ini. Kurang. Nah, ini Z kuadrat. Ya, jadi kalau Anda pakai klat, Z kuadrat. Gimana nuruninnya? Pangkat turun kan? Pangkat turun. Pangkat kurang 1. Ya toh? 2 kurang 1. Ya toh gini. Nah, tapi yang Anda turunkan ini kan fungsi. Maka Anda harus kalikan lagi dengan turunannya kan? Jadi Anda harus kalikan dengan Z titik. Gitu. Jadi hasilnya ini adalah 2 Z titik. Nah, ini hasilnya. Ya, ini hasil turunan dari Z kuadrat. 2 Z titik. Jadi ini tuh 2Z titik. Nah, sekarang yang ruas kanan. Ini kan fungsi, ini nggak usah diturunin kan. Ini keanggap koefisien kan. Oke. Turunan dari 1, 0. Bilang tetap nggak punya turunan. Min. Nah, turunan dari cos theta. Saya turunkan lagi cos theta. Ingat, theta ini fungsi ya. Theta ini fungsi. Maka turunan dari cos apa? Sin. Betul ya, min sin. Turunan dari cos min sin. Betul. Tapi yang kita turunkan ini adalah fungsi. Maka harus dikalikan lagi dengan turunannya. Nah, jadi min theta titik. Nah, min. Jadi ini plus jadinya. Plus theta titik sin theta. Nah, begini. Ya. Oke, kita atur lagi. Ya. Ini ada yang sama ini. Kita keluarkan ya di ruas kiri. Z titik. Ini 2L min 2Z. A2 ya nggak apa-apa. 2-nya keluarin aja lah kalau gitu. Ini 2Z. Jadi ini sisa L kurang Z. Nah, begini. Ini ruas kiri. Ruas kanan ini 0. Itu hilang ya. L kuadrat per 2 lah ini. 2L kuadrat per 4, L kuadrat per 2. Ya, kali theta titik sinus theta. Nah, gini ya. Terus 2-nya oper aja ke sini lah. Ya, dioper ke sini aja biar ini nggak ada 2. Nggak enak. Ya, sekalian aja salah satu aja. Dioper ya, jadi ini jadi L kuadrat per 4. Ya toh? Kali theta titik sinus theta. Nah, ini hasil dari turunan. Turunan pertama dari ini. Turunan pertama dari ini hasilnya ini. Sekarang kita turunkan lagi sekali lagi. Karena yang kita inginkan kan Z titik 2. Ya, turunan kedua yang kita cari. Ini belum ada, baru turunan pertama. Turunkan sekali lagi kan. Turunkan 1 kali lagi. Nah, apa yang terjadi? Hati-hati di sini. Ini U, ini V. Ya, jadi kalau Anda perhatikan, sorry, yang kita turunkan ini. Ini U ini. Fungsi. Ini juga fungsi. V. Jadi U kali V ini. Ini pun begitu. Ini U.
Ini V. Jadi turunan dari U kali V. Ya, jadi turunan dari U kali V. Nah, Anda kan sudah ada di matematik, ya, Anda pelajari dari guru matematik. Y sama dengan U kali V, maka turunannya itu adalah U diturunkan dulu kali V, ditambah U tidak diturunkan kali V. Begini. Oke, ini yang kita pakai. Jadi kita mulai dulu. Z titik kali L min Z. Kita mau cari turunannya ya. Oke, jadi ini U ya. U-nya sama dengan Z titik. Ini V-nya ya. L min Z. U aksen. Nah, U aksennya berapa? Ini diturunin. Ini turunan pertama diturunin ya, turunan kedua. Ini yang kita inginkan. Ini kita inginkan sudah muncul. Turunan dari ini, L bilang tetap. Saya sudah bilang tadi L bilang tetap. Kalau diturunkan 0. Kurang Z diturunkan, ya udah Z diturunkan sekali lagi ya begini. Ya kan? Oke, jadi ini min Z. V aksennya sama dengan min Z. Udah. Masukkan ke rumus. U aksen V, ya kan? Ini harus sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Begini kan? U aksennya adalah Z. Turunan kedua. Kali V. V-nya ini. L min Z. Ditambah U. U-nya adalah Z titik. Kali turunan pertama. Ini. Min Z. Jadi ini akan sama dengan turunan kedua dari Z kali L kurang Z dikurang turunan pertama dari Z dipangkatkan 2. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasil yang sebelah kiri. Ya, jadi kalau kita masukkan ke sini, ini hasilnya ini. Z titik 2 L min Z dikurangi Z titik 2 kuadrat. Sama dengan. Gitu ya. Ini UV, L kuadrat per 4 nggak usah diturunin. Ya, nanti dikali gitu kan ya. Sekarang U kali V yang ini. Theta titik sinus theta. Ya. Maka turunannya nanti U aksen V ditambah UV aksen. U-nya itu adalah theta titik. V-nya adalah sin T. Sin theta. U aksen kan? Berarti diturunkan. Theta itu turunan pertama. Diturunkan lagi ya turunan kedua. Ya, titiknya 2. Ini, hati-hati ini. Turun dari sin apa? Cos theta. Tapi yang Anda turunkan ini fungsi waktu juga ini. Ya, bukan bilang tetap ini. Jadi harus dikalikan lagi dengan turunannya. Nah, begini. Ya, sehingga tinggal dimasukkan ke sini. U aksen ini. Theta titik 2. Kali V ini. Sin theta. Ditambah U-nya ini. Theta titik. Kali V aksen. Ini V aksennya. Theta titik cos theta. Nah, maka hasilnya adalah theta titik 2 sin theta. Theta kuadrat. Theta titik pangkat 2 cos theta. Nah, ini hasilnya. Ini yang kita masukkan ke sini. Ya, kita salin ini. Theta titik 2 sin theta ditambah theta titik pangkat 2 cos theta. Ah, begini ya. Saya kasih tanda bintang lah. Karena saya mau salin lagi ya, karena penuh di sini. Oke, ini sudah. Sekarang saya salin aja yang bintang itu. Atau nggak usah disalin, kalau begini kan enak. Nah, sudah tinggal diterusin kan. Kita sekarang konsentrasi ke sini. Yang kita inginkan kan Z titik 2. Maka kita harus bikin Z titik 2 ini di ruas kiri. Berarti ini kita pindah dulu ke kanan. Kita pindah dulu ya. Nanti baru dibagi ini. Pindahkan. Kalau kita pindahkan kan hasilnya seperti ini ya. Saya tulis saja di sini ya. Di sini nih biar Anda tahu. Nah, ini atau beginikan aja. Nah, ini ya. Bintang. Ini masih bintang tuh. Ya, jadi ini tetap di ruas kiri. Ini pindah. Min Z jadi plus. Z titik pangkat 2.
Ini tinggal disalin aja, ya. Ditambah, masukin aja L kuadrat per 4. Kalikan aja langsung ya. Ini kalikan aja ini dengan ini dengan ini. Biar kurungnya tidak banyak. L kuadrat per 4, theta titik 2 sinus theta. Ditambah L kuadrat per 4, theta titik pangkat 2 cos theta. Begini. Jadi kan tidak banyak. Sekarang ini dipindahkan, bagi kan. Jadi set titik 2, kanan bagi kiri ya, kanan disalin lagi. Set titik kuadrat ditambah L kuadrat per 4, theta titik 2, sin theta ditambah L kuadrat per 4, theta titik kuadrat cos theta dibagi L min Z. Nah, seperti ini ya. Ya, kita udah dapat nih turunan kedua yang kita inginkan. Ya toh? Nah, Anda tahu ya, waktu ini dikasih, ini kan mula-mula diam ya. Ini mula-mula diam ini ya. Jadi pada T0 kalau Anda perhatikan di gambar ya, mana gambarnya? Oke, di sini aja Anda perhatikan. Waktu T0 itu kan di sini dia. Ya, waktu T0 itu di sini. Ya, Anda perhatikan, θ-nya 0. Ya, sudut θ ini belum ada. Ya, jadi θ itu 0. 0 derajat. Ya, jadi θ sudah. Ya. θ titik. Gimana kan gitu? θ titik. θ titik itu berarti kecepatan sudut ya. Ya toh? θ titik itu artinya kecepatan sudut. Nggak 0 kan? Kecepatan sudutnya ada. Begitu dia kasih tek, ada kecepatan sudut. Omega. Omeganya sudah dihitung tadi. Berapa ya omega? Sebentar ya, soalnya ini soal dari pertanyaan A. Omega ya, omega sudah dapat itu 6J per ml. Kecepatan sudut kan? Itu ada θ titik. Oke, sudah. θ titik 2. θ titik 2 itu kan percepatan sudut ya. Jadi turunan pertama dari omega kan terhadap waktu. Turunan pertama kan kecepatan sudut. Nah, ini kalau Anda lihat kecepatan sudutnya bilangan tetap ini. Ini bilangan tetap ini. J-nya bilangan tetap. Impuls yang kita berikan kan dianggap tetap. M-nya massa bilangan tetap. Ya, J yang kita berikan hanya sementara kan? Berarti pasti dianggap bilangan tetap. L-nya panjang batang juga tetap. Nah, turunan bilang tetap 0. Jadi θ titik 2 0. Apalagi yang kita perlukan? Θ sudah, θ titik sudah, udah selesai. Ya. Z. Kalau Z titik 2 enggak 0 ya. Z titik 2 enggak 0. Ya. Percepatan itu waktu T-nya 0 kan dikasih percepatan. Enggak 0. Begitu impuls ada, dia ada. Enggak 0. Kalau 0 kan enggak bergerak nanti. Ya, jadi enggak 0. Makanya kita akan hitung. Nah, bagaimana dengan Z? Z itu kan waktu T0 di sini. Z-nya enggak ada. Dia belum naik. Ya, waktu T-nya 0 belum naik. Jadi Z-nya 0. Ya, karena batang belum naik. Waktu T-nya 0 ya. Belum naik waktu T sama dengan 0. Ya, posisi awal masih mendatar dia, belum ada θ itu. Ya, θ juga belum ada, toh 0 derajat kan? Oke, sekarang masukkan angka-angka ini ke sini. Ya, kita sebut aja apa ini? Bintang 2. Nah, sekarang bintang 2 dimasukkan. Maka Z titik 2 sama dengan masukkan Z titik, mana Z titik? Oh, Z titik belum. Ini Z titik. Z titik itu kan berarti kecepatan ya. Kecepatan belum ada, ya kan? Z titik itu artinya kan kecepatan Z. Belum ada 0. Kan mula-mula diam. Mula-mula batang kan masih diam. Mula-mula waktu T0 batang masih diam. Ya, jadi
sama dengan benda diam. Tapi begitu Anda kasih gaya, percepatannya nggak nol. Ya, kecepatannya nol, ini kecepatan ini. Turunan pertama itu adalah kecepatan. Nol, ya, jadi set titik nol. Oke. Jadi set titik nol ya, jadi nol. Percuma dipangkatkan 2 juga. Ditambah theta titik nol ya. Nol dikalikan berapa aja? Nol. Ditambah L kuadrat per 4. Ini nggak nol ini. Ya. Kalau ini nol. Ini nol. Ini nol. Kalau ini nggak nol. Theta titik. Ini mana tadi? Ini theta titik. Ini. Kuadrat ya. Ini theta titik kuadrat. Jadi kuadrat. Jadi ini dikuadratin. 6J per ml dikuadratkan. Ini. Ya, theta titik. Cos theta. Nah, cos theta. Cosinus tetanya berapa? 0 derajat. Nah, cosinus 0 derajat itu 1. Ya, tidak 0 ya, 1. Dibagi L min Z. Z-nya 0. Ya, L min 0. Nah, begini. Ya, sudah mau selesai. Jadi kalau kita hitung, maka ini Z titik 2 sama dengan, ya, ini 1 dianggap nggak ada. Ini jadi, kalau L-nya ini kita kuadratkan, L kuadrat, ini ada L kuadrat hilang. Nah, jadi tinggal 6 dikuadratkan, 36 dibagi 4, 9. J dikuadratkan, J kuadrat per M dikuadratin, M kuadrat kali L. Nah, ini ya. Didapatlah 9J per M kuadrat L ya. 9J kuadrat per M kuadrat L. Oke, udah dapat kita ya. Inilah AZ itu. Percepatan pada arah vertikal ya. Jadi kan gini, kalau kita kasih impuls gini kan dia naik. Nah, ini percepatan vertikalnya. Inilah yang akan menimbulkan tegangan, tambahan tegangan pada arah rotasi. Ya, disebabkan oleh rotasi kan. Oke, jadi kita tinggal hitung kan. Sigma F ya toh, pada sumbu Z itu tentu akan sama dengan massa kali percepatan pada sumbu Z. Nah, ini sumbu Z ini kan arah vertikal, tegangan tali ya. Ya. Ini adalah tambahan tegangan untuk rotasi. Sama dengan M, AZ-nya barusan kita hitung ini. 9J kuadrat per M kuadrat L. M-nya dicoret. Nah, jadi hasilnya adalah 9J kuadrat per ml. Inilah T rotasi. Nah, T rotasi ini akan dibagi 2 kan? Di ujung-ujung tali itu kan? Jadi akan ada tambahan tegangan rotasi di ujung-ujung tali. Jadi delta T rotasi akan sama dengan T rotasi dibagi 2 ya. Jadi dibagi 2 ini, jadi tinggal dibagi 2, 9J kuadrat per 2ml kuadrat. Nah, seperti ini. Ya, dengan demikian sekarang kita udah bisa hitung berapa tegangan di ujung A. Yang di ujung A ini. Ya, yang kita sebut T1. Ini akan sama dengan tegangan mula-mula, ya, yaitu mg per 2. Tadi udah kita hitung tegangan mula-mula itu mg per 2. Oke, mg per 2 ini udah tahu kita ini mg per 2 tadi. Ya kan mula-mula kan di sini sama. Tadi sudah saya jelaskan. Ditambah, nah, perhatikan waktu Anda lihat ya. Rotasi dengan A dengan B kan berlawanan nih selalu kan. Ya, Anda lihat di sini kecepatan total di titik A ini min. Maka ini nanti kalau delta translasinya dia min. Min delta translasi. Ya, karena dia di sini min, ya. Kecepatan di ujung A itu. Kalau rotasinya sama arahnya kan, delta T rotasi. Nah, begini. Jadi hasilnya adalah mg per 2 dikurangi ini 9J kuadrat per ml. Ditambah
Ini delta T rotasi. Oke, Anda lihat ya, tadi sudah T0 itu mg per 2. Jadi sudah ketemu sama saya. T0 mg per 2. Delta T translasi tadi ini, C kuadrat per Lm. Ini, C kuadrat per Lm yang disebabkan gaya sentripetal tadi. Gaya menuju radial. Yang ini min, karena dia berlawanan dia kan. Setelah digabungkan berlawanan tadi. Ujung ini, min. Delta T rotasinya barusan ini, 9 per 2. C kuadrat per ml kuadrat. Ya, sorry ini nggak ada pangkat 2, pantas. Nggak bisa di, ini kan ml ini. Ya, oke. Jadi ini dengan ini bisa ditambahin kan. Jadi ini mg per 2 ditambah, ini kan jadi min setengah. Jadi ini 98 per 2 jadi 4 J kuadrat per ml. Nah, begini. Kemudian TB-nya sama saja. TB-nya akan sama, itu yang adalah T2 dan dia lebih besar. Ya. Ya. Dia akan sama dengan mg per 2. Ya. Jadi ini sebetulnya kan T0 min delta T translasi ditambah delta T rotasi. Ya, ini kalau ini T0 ditambah, ya, karena dia translasinya searah kan tadi, delta T rotasi. Jadi bedanya cuma ini ditambah. T0-nya sama, mg per 2. Ini ditambah J kuadrat per ml. Ditambah 9 per 2 J kuadrat per ml. Jadi hasilnya adalah mg per 2 ditambah 5 J kuadrat per ml. Ya, jadi tegangan tali di B lebih besar karena impuls kita berikan di B. Ya, impuls diberikan di B. Sehingga gaya radialnya searah dengan ini, searah sehingga dia plus. Sedangkan yang tadi dia berlawanan, jadi min. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik. Jawaban C dan D kita berikan besok ya. Jadi itu tidak ada urusannya dengan A dan B, terpisah dia. Jadi supaya waktu kita efisien dan kita bisa menjelaskan secara pelan-pelan, sehingga Anda punya kesempatan untuk memahaminya. Ya, kita sama-sama belajar. Jadi saya mungkin salah, silakan dikoreksi. Ya, yang penting saya sudah memberikan apa yang saya ketahui. Kalau saya ada kesalahan, saya minta maaf. Karena kita, sekali lagi, kita sama-sama belajar. Jika Anda merasa senang dengan video ini, silakan di-subscribe, like, dan diberi komen. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Fokus pada tujuan Anda. Saya yakin Anda pasti bisa dan Anda pasti sukses. Bersama saya, Martin Kaninan.